Pernah lihat kan? Di film atau mungkin di kehidupan nyata, seseorang tiba-tiba pegang dada, kelihatan kesakitan banget. Gerakan itu rasanya universal ya, kayak refleks gitu aja. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh tangan itu? Ternyata gerakan-gerakan ini itu bukan cuma sekedar refleks biasa. Buat para dokter, ini adalah bahasa nonverbal. Sebuah petunjuk pertama yang penting banget, apalagi dalam situasi darurat. Mereka tuh ngamatin dengan sangat teliti gimana pasien menggambarkan rasa sakitnya lewat gerakan tangan. Oke, yuk kita coba bedah lebih dalam. Anggap aja kita lagi jadi detektif medis sebentar. Kita bakal coba pecahin kode dari petunjuk-petunjuk sunyi ini buat ngerti apa sih misteri di baliknya, apa sebenarnya yang lagi coba diomongin sama tubuh kita. Nah, buat dokter manapun di ruang gawat darurat, langkah pertama yang paling krusial itu satu, nentuin apakah rasa sakit ini asalnya dari jantung atau dari sumber lain. Dan ini bisa dibilang pertanyaan hidup dan mati. Gini, nyeri jantung yang klasik atau angina itu sering digambarin kayak ada beban berat di tengah dada, kayak ada yang nindih. Biasanya muncul pas lagi capek atau stres. Nah, beda lagi sama nyeri non-jantung. Itu bisa macam-macam. Bisa terasa panas kayak asam lambung naik, atau nyeri tajam pas kita gerak atau narik nafas. Dan ini penting banget buat diingat ya, istilah non-jantung itu bukan berarti nggak serius. Ada kondisi lain yang sama-sama bahaya, contohnya diseksi aorta yang rasanya kayak disayat atau dirobek, atau emboli paru. Dokter harus mempertimbangkan semua kemungkinan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Kita akan perlakukan setiap gerakan tangan ini kayak barang bukti dalam sebuah investigasi medis. Kira-kira apa sih yang bisa diungkap dari sini? Petunjuk pertama, kepalan tangan di atas dada. Gerakan ini ikonik banget, saking ikoniknya sampai punya nama sendiri di dunia medis, tanda Levin atau Levin sign. Saya yakin Anda pasti pernah lihat. Tapi, disinilah letak kejutannya. Sensitivitasnya itu rendah banget, artinya jarang banget pasien jantung yang beneran ngelakuin gerakan ini. Sebaliknya, spesifisitasnya tinggi. Artinya, kalau ada orang yang melakukannya, kemungkinan besar itu memang masalah jantung. Tapi ya itu, intinya gerakan ini super jarang terjadi di dunia nyata. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun tanda Levin ini terkenal banget, dalam prakteknya ini lebih mirip mitos medis daripada alat diagnosis yang benar-benar berguna. Ketenarannya jauh melebihi kegunaan klinisnya. Oke, kita pindah ke bukti berikutnya, tanda telapak tangan atau palm sign. Ini gerakan yang simple banget, cuma telapak tangan yang datar dan terbuka diletakkan di atas dada. Nah, kalau gerakan yang satu ini justru yang paling sering dilihat sama dokter. Sensitivitasnya juga paling tinggi di antara yang lain, artinya lebih banyak pasien jantung yang pakai gerakan ini. Tapi, bahkan di angka 38%, itu masih belum cukup kuat buat dokter bikin keputusan pasti. Kesimpulannya? Ya, karena saking umumnya, tanda telapak tangan ini jadi sinyal yang agak kabur. Kayak cuma bilang, sakitnya di sekitar sini, tapi nggak ngasih detail yang spesifik. Jadi ini petunjuk, tapi petunjuk yang sangat umum. Gerakan ketiga yang juga sering kita kaitkan sama serangan jantung di budaya pop, yaitu tanda lengan atau arm sign. Tahu kan yang menyentuh atau megangin lengan kiri itu? Kita lihat polanya lagi di sini. Sensitivitasnya rendah, nggak banyak pasien yang ngelakuin ini. Spesifisitasnya, ya lumayan, tapi nggak luar biasa juga. Jadi gerakan ini bisa jadi ngasih isyarat kalau rasa sakitnya itu menjalar, salah satu ciri khas nyeri jantung. Tapi gerakan itu sendiri bukan penunjuk diagnosis yang kuat buat para dokter. Dan sekarang, kita sampai pada petunjuk terakhir, dan bisa dibilang yang paling mengungkap segalanya. Tanda menunjuk, atau pointing sign. Sebuah gerakan sederhana, menunjuk ke satu titik spesifik, pakai satu jari. Coba perhatikan baik-baik angka ini. 98%. Dalam dunia medis, angka setinggi ini tuh signifikan banget. Dan disinilah poin kuncinya, spesifisitas 98% ini bukan untuk mendiagnosis masalah jantung, tapi justru untuk menyingkirkannya. Artinya, kalau seorang pasien menunjuk satu titik yang sangat spesifik, hampir bisa dipastikan kalau rasa sakitnya itu bukan berasal dari jantung. Ini adalah petunjuk negatif terkuat yang bisa didapatkan seorang dokter. Jadi, setelah semua investigasi ini, apa dong putusan akhirnya? Apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh semua gerakan tangan ini? Mari kita rangkum dengan cepat. Kepalan tangan, ikonik, tapi hampir nggak berguna. Telapak tangan, terlalu umum, jadi kabur. Lengan, cuma ngasih sedikit isyarat. Dan yang paling penting, satu jari yang menunjuk, itu adalah tanda yang sangat kuat kalau masalahnya ada di tempat lain, bukan di jantung. Jadi, inilah pesan utamanya.
Tangan kita memang memberikan petunjuk yang berharga, tapi itu cuma satu kepingan dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, komunikasi yang jelas dengan dokter, kemampuan kita buat ngejelasin apa yang kita rasain, tetap jadi alat diagnostik yang paling penting. Jadi, lain kali Anda merasakan nyeri atau mungkin melihat orang lain mengalaminya, coba deh perhatikan petunjuk-petunjuk kecil ini. Karena memahami bahasa sunyi tubuh kita bisa jadi langkah pertama untuk mendapatkan bantuan yang tepat di saat yang paling menentukan.